Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di antara kenikmatan dan rezeki yang kita jalani dalam kehidupan di dunia ini adalah kelapangan hati. Dengan kelapangan hati, hidup kita akan terasa lebih tenang dan tidak risau. Kita akan lebih mudah mensyukuri nikmat sekecil apapun. Interaksi sosial kita akan lebih terjaga dan stabil karena kelapangan hati. Bahkan kelapangan hati dapat menolong kita dikala kita merasa kehilangan, sehingga tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Selain itu semua, sudah tentu kelapangan hati membuat hubungan kita akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hijr ayat 97 sampai dengan 99. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan kami sungguh-sungguh mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah kamu di antara orang-orang yang sujud. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini, yaitu kematian. Syekh Az-Zuhaili dalam tafsir Munir menjelaskan bahwa ayat ini turun disebabkan karena Nabi Muhammad SAW merasa sempit hatinya, disebabkan karena perkataan-perkataan yang buruk yang diucapkan oleh orang-orang musyrik dan juga penghinaan yang mereka lakukan. Maka Allah menghimbau Nabi SAW agar tidak berhenti dari menyebarkan risalahnya. Kemudian Allah memerintahkan tawakal dan berserah diri kepadanya supaya dapat menghilangkan kecemasan dan kekhawatiran yang membuat hatinya menjadi sempit. Selain itu, Allah juga memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk bertasbih, memuji Allah, banyak salat dan bersujud sehingga datang ajal menjemputnya. Dari ayat ini setidaknya ada pelajaran yang dapat kita ambil hikmahnya, di mana pelajaran ini sangat berkaitan dengan kehidupan kita selama di dunia ini. Seringkali kita dihinggapi rasa kegelisahan, kekhawatiran, dan kerisauan oleh karena beragam sebab. Entah itu pekerjaan, masa depan, kesehatan, bahkan kematian itu sendiri.
Oleh sebab itu, manusia butuh sekali kepada sesuatu yang dapat menenangkan hatinya. Sebagai orang muslim, tentu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya cara agar hati kita menjadi teduh dan tenang. Ayat-ayat tadi setidaknya memberikan kita 4 cara untuk menanamkan kelapangan dalam hati kita. Pertama, memperbanyak bacaan tasbih. Salah satunya adalah dengan mengucapkan subhanallah, yang mana memiliki arti maha suci Allah. Dengan membaca tasbih, maka ketenangan hati akan datang dan akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenai ganjaran orang yang membaca tasbih, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Mas'ud bin Sa'ad. Ia berkata, "Bapakku telah menceritakan kepadaku." Ia berkata, "Kita pernah berada di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Lalu beliau bersabda, "Apakah salah satu dari kalian tidak mampu melakukan 100 kebaikan setiap hari?" Lalu salah satu dari sahabat yang duduk bersama beliau bertanya, "Bagaimana caranya salah satu dari kita melakukan 1000 kebaikan?" Beliau bersabda, "Ia bertasbih 100 kali, maka ditulis untuknya 1000 kebaikan, atau dihapus darinya 1000 kesalahan." Yang kedua, memperbanyak pujian kepada Allah atau membaca tahmid. Bacaan tahmid yang kita kenal adalah Alhamdulillah atau Alhamdulillahirabbil alamin. Ini maknanya adalah segala puji bagi Allah. Artinya, setiap segala kenikmatan, keindahan, pujian, sanjungan yang kita dapatkan sejatinya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh tidak ada kemuliaan kecuali Allah yang telah menganugerahkannya kepada kita. Oleh sebab itu, tidak pantut kita menjadi orang yang sombong. Karena apa yang kita sombongkan, apa yang kita peroleh, hakikatnya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan membaca tahmid, seraya menghayati maknanya, maka akan menimbulkan ketenangan dan kelapangan di dalam hati kita. Yang ketiga, melaksanakan sholat. Sholat dapat menjadi sarana agar hati kita menjadi tenang, sebab sholat menjadi media bagi kita untuk menyempurnakan kesadaran kita akan pengawasan Allah. Dalam sholat, kita dituntut untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 Allah berfirman, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Yang keempat adalah senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
sepanjang hayat di kandung badan, sampai dengan ajal menjemput kita. Demikianlah 4 amalan yang dapat membuat hati kita menjadi lapang, menjadi tenang, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 97 sampai dengan 99. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman Islam kita, serta memberikan hidayah kepada kita sehingga kita diberi kemampuan untuk melaksanakan 4 hal yang disebutkan dalam Al-Quran tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.